air itu habis, kami di sini berlima cewek-cewek tidak tahu apa yang harus kami lakukan, kami harus mandi, kami harus siap-siap. Dan mama di sini seperti kayak, ayo mandi saja di rumah mama, semua rumah di sini milik kalian, langsung masuk saja mandi. Dengan adanya kehadiran anak-anak kecil yang ada di sini. Jadi aku melihat anak-anak kecil di sini bagaimana excitement mereka terhadap kehadiran kita dan bagaimana mereka selalu mendampingi kita. Itu tuh jadi suatu hal yang menurut aku lebih dari sekedar apa yang aku ekspektasikan di awal. Melihat bahwa masyarakat di sini sangat welcome kami semua, dan dari segi budaya itu kami kan mungkin belum tahu bahasa K itu seperti apa. Ketika kami mendengar bahasa K itu, oh bahasanya sangat unik. Akan menganggap itu sebuah pembelajaran, akan menganggap itu sebuah pengalaman, dan tentunya kami akan selalu mengikuti apa budaya yang memang sudah diterapkan di tempat kami pijaki inilah. Saya tuh Contohnya, baru isi bensin, terus dipinjam sama teman, terus temannya tuh ke kota. Ke kota tuh kan kalau mau isi bensin itu lama nunggunya, jadi karena antrian panjang mereka gak isi bensin. Terus pulang-pulang bensinnya habis. Wah itu kayak baru isi bensin, saya belum pakai udah Pemirsa dan pendengar podcast RR Ritual, kembali lagi di podcast RR Ritual bersama Viana Benita. Dan kali ini kita sudah kedatangan teman-teman yang jauh dari pulau seberang, didatangkan langsung dari Jawa khusus untuk podcast ini. Enggak ya? Oke, di podcast hari ini kita sudah kedatangan teman-teman dari Jelajah Cake Kecil KKN PPM UGM 2026. Halo. halo Kak. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang kehidupan KKN live kalian, boleh dong perkenalan satu-satu dari ujung mungkin. Sebelumnya selamat siang, perkenalkan nama saya Hasna Imtiaz Zanun dari program studi agronomi angkatan 2023. Salam kenal. Halo kakak-kakak semuanya, perkenalkan nama saya Gerson Lewis, saya dari jurusan Budidaya Perikanan angkatan 2023. Oke, halo. Sebelumnya perkenalkan aku Silva Falakia dari program studi manajemen angkatan 2023. Oke, perkenalkan namaku Najmi Askal Fahmi dari program studi Geografi Lingkungan angkatan 2023. Oke, senang banget kalian bisa hadir di podcast hari ini. Dan ngomong-ngomong tentang KKN nih, yang namanya KKN kan bisa kita bilang pengabdian juga ya. Buat kalian berempat ini, kenapa sih memilih Cake Kecil sebagai salah satu tempat di mana ini bisa dibilang langkah awal pengabdian kalian untuk negara inilah gitu? Dari siapa? Dari Ami dulu mungkin. Oke, mungkin kita memilih tempat KKN di Cake Kecil ini sudah cukup jauh-jauh hari, kurang lebih dari sekitar bulan November tahun lalu. Jadi kalau dari kami sendiri sebenarnya kenapa kami memilih tempat ini, karena menurut kami yang pertama adalah kita akan mengabdi di suatu tempat yang memiliki budaya yang cukup kental. Dan juga tentunya ketika kita melihat ataupun mendengar cerita dari kakak-kakak kita di tahun lalu, di sini masih banyak sekali hal-hal yang bisa dikembangkan. Mengingat kita ini kan di desa tahun pertama lagi ya ini ya, kita di LAR, tentunya masih banyak hal seperti bidang-bidang pendidikan, kemudian bagaimana kita diversifikasi produk, pengolahan produk, banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Dan tentunya karena ini di daerah timur juga akan menjadi sebuah pengalaman baru juga bagi kita, karena kan kita biasa hidup itu di waktu Indonesia bagian barat. Nah, ini bagaimana kita mencoba untuk hidup di waktu Indonesia bagian timur, tentunya di Maluku Tenggara ini, dan kita ingin juga mencoba hidup ataupun mengabdi di tempat di sebuah kepulauan kecil yang tentunya kata orang-orang itu surga tersembunyi lah di Indonesia Timur. Karena selain dari budayanya, secara pariwisata di sini tentunya sangat baik juga potensinya untuk dikembangkan, baik itu secara pariwisata alam ataupun di budayanya juga begitu. Oke, jadi emang udah denger-denger ya bisikan-bisikan intel sebelum-sebelumnya ya. Tapi kan kalau misalnya ngomongin tentang pariwisata, hidden gem gitu ya, ada nggak ekspektasi yang sebenarnya kalian udah punya pas sebelum jalan, terus nyampe sini ya either itu bikin kalian bingung, culture shock, atau kayak wah gila beneran ya ini ada di tempat ini gitu? Dari aku pribadi, waktu memilih tempat ini juga itu karena ada kakak tingkat yang KKN di sini juga angkatan 2022. Kita sering ngobrol dan dia selalu bilang kayak kamu harus coba KKN di sini karena ini tempatnya bagus banget, pantainya bagus banget dan segala macamnya itu. Kemudian begitu sampai di sini ada pantai di belakang sana, Pantai Larlet. Begitu sampai di sana aja aku merasa seperti kayak wow, ini pantai bagus banget, pasirnya bagus, ombaknya bagus, apalagi waktu Metikei itu waktu lautnya surut. Menurut aku itu fenomena yang pertama kali aku ketahui. Jadi kalau orang bilang ada istilah seperti kayak
laut itu surut, itu menandakan mau ada tsunami dan lain sebagainya. Tapi di sini Metike itu malah menjadi suatu hal yang fenomena dan saya sangat menyukai hal tersebut. Jadi sebuah new experience lah ya di sini. Oke, seru banget. Nah, terus kalian tiba nih di Kay. Aku lihat ada penyambutan ya. Gimana kalian pas disambut dengan segala kebudayaan dan juga culture-nya? Ada culture shock dikit nggak, kayak wah heboh ya gitu? Kalau dari penyambutan sendiri tuh dari saya pribadi saya sangat melihat bahwa masyarakat di sini sangat welcome kami semua, dan dari segi budaya tuh kami kan mungkin belum tahu bahasa Kei itu seperti apa. Ketika kami mendengar bahasa Kei itu, oh bahasanya sangat unik karena terdengarnya itu kadang-kadang seperti bahasa Jepang, tapi kadang-kadang juga seperti bahasa Inggris gitu, seperti itu. Jadi kayak bahasa yang unik, dan kami sangat menikmati waktu disambut oleh masyarakat di sini semuanya. Dan masyarakat di sini sangat menyambut kami, dikasih makanan langsung, makanan enak, dan kami ya sangat seru lah maksudnya ketika menerima sambutan dari masyarakat di sini. Aku setuju sih sama bahasa Kei itu unik ya. Karena waktu pertama kali kesini terus ngelihat orang ngomong pakai bahasa Kei itu, aku malah kayak kok kayak rada Belanda-Belanda gitu ya. Nah tapi fun fact-nya di Kei ini dialek itu banyak banget. Jadi setiap setiap desa, apalagi di Kei besar ya, setauku itu setiap bagiannya tuh punya dialek-dialek sendiri. Jadi mungkin itu jadi sebuah keberagaman budaya juga ya di Kei ini yang bikin makin kental lagi budayanya. Nah, itu kehidupan kalian di di awal-awal lah gitu ya. Sekarang kita lagi mau ngomongin tentang KKN kalian yang lebih dari sebuah laporan gitu. Karena pasti laporan ya udahlah bisa abis itu disimpan di perpus apa di mana selesai, tapi experience kalian di sini yang bakal nanti jadi cerita ke adik-adik tingkat kalian juga ya kan. Nah, KKN lebih dari sekadar laporan, menurut kalian makna untuk kalian gimana? Oke, baik. Kalau misalnya KKN lebih dari sekedar laporan, itu mungkin aku pengen berbagi terkait ceritaku bersama adik-adik yang ada di sini mungkin ya Kak. Jadi mungkin di awal itu waktu pertama kali aku punya bayangan soal KKN itu mungkin aku membayangkan terkait bagaimana sih aku berprogram. Itu mungkin program-program yang bentuknya fisik seperti mungkin dari revitalisasi perpustakaan ataupun penanaman atau apa. Ternyata setelah aku sampai di sini, ternyata tuh aku mengalami hal-hal yang di luar dari itu. Salah satu hal yang mungkin sangat-sangat berkesan bagi aku adalah dengan adanya kehadiran anak-anak kecil yang ada di sini. Jadi aku melihat anak-anak kecil di sini bagaimana excitement mereka terhadap kehadiran kita dan bagaimana mereka selalu mendampingi kita. Itu tuh jadi suatu hal yang menurut aku lebih dari sekedar apa yang aku ekspektasikan di awal. Jadi cerita serunya adalah kalau misalnya di sini itu setiap kali kita berjalan, itu pasti anak-anak kecil itu selalu rebutan untuk bergandengan tangan. Jadi setiap anak-anak kecil di sini tuh udah punya ibaratnya kakak, satu kakak yang akan mereka tempeli. Iya, jadi kayak setiap kali mereka pulang sekolah itu mereka akan ganti baju dan siang-siang mereka akan datang ke sini. Terus setiap kali kita berjalan itu mereka melihat kita dari radius 500 meter itu mereka sudah langsung berlarian mau menggandeng tangan kita. Dan di setiap program kita itu selalu didampingi sama bocil-bocil itu. Jadi itu menurut aku salah satu experience yang mana KKN itu di luar dari laporan-laporan yang harus kita berikan ke fakultas dan universitas. Oke, nice. Nggak dimarahin ya mereka ya, nggak tidur siang ya, siang-siang malah datang ke sini ya. Siang-siang, malam-malam sampai malam tuh mereka selalu menghampiri dan menempeli kita. Oke, jadi sibuk kalian, selain sibuk sama proker, sibuk ngemong gitu. Iya, sibuk ngomong dan jadi paut gitu. Oke. Nah tadi ngomong-ngomong soal proker ya yang udah kalian kerjakan. Nah, satu proker yang menurut kalian waktu bikinnya ini tuh nggak kalian sangka-sangka ternyata punya dampak yang begitu besar untuk lingkungan di Ohoy sini. Kira-kira apa dari Ami? Oke, mungkin kalau terkait dengan proker tentunya kita di setiap Ohoy juga di setiap desa itu punya program yang cukup besar juga. Contohnya kalau misalkan di Ela Arlet ini salah satu program yang besar adalah kita penanaman mangrove. Jadi karena beberapa tahun lalu infonya adalah sudah pernah ada penanaman mangrove juga di Pantai Ela Arlet ini, tapi ternyata belum berjalan dengan baik atau secara penanaman mungkin kurang maksimal dan langsung terbawa oleh ombak gitu. Dan tahun ini kami
mengupayakan untuk penanaman kembali dengan metode yang cukup baru juga, di mana kami menggunakan semacam pot semen kayak gitu agar nantinya dari tumbuhannya itu tidak mudah terbawa arus. Dan menurut kami itu tidak hanya sekedar penanaman aja, tentunya kami mempunyai sebuah visi yang besar ke depannya agar di ini kan di Key Kecil Timur Selatan ini pantai-pantainya hampir langsung laut lepas gitu kan. Jadinya semoga itu sebagai upaya kami untuk mengatasi abrasi di daerah sini kayak gitu. Kalau misalkan di Lamagorang sendiri, di LAR Lamagorang itu ada salah satu program yang cukup besar, yaitu merevitalisasi perpustakaan. Di mana perpustakaan itu adalah suatu tempat yang dapat menjadi gerbang anak-anak kecil, orang-orang masyarakat itu melihat dunia kan, karena di sana mereka dapat membaca buku, mereka dapat ngobrol satu sama lain, dan itu kami upayakan untuk merevitalisasi itu, harapannya dapat meningkatkan literasi masyarakat di LAR Lamagorang itu sendiri, dan juga dapat menjadi sebuah tempat diskusi lagi bagi mereka ke depannya seperti itu. Mungkin kalau yang di Ngursoin ada yang mau menjelaskan, boleh? Mungkin kalau di Gunsoin itu salah satu proker yang menurut saya sendiri itu paling besar itu proker kita pembuatan palang informasi di Pantai Nirun. Jadi Pantai Nirun tuh salah satu tempat wisata di LAR Ngursoin yang paling terkenal. Iya. Nah, jadi kami bikin palang informasi di sana dan itu sangat disambut oleh masyarakat semua di sana. Informasi berupa apa tuh kalau boleh Jadi tahu? di Nirun sendiri ini kan dia tuh pantainya sangat apa ya? Lokasi yang sangat banyak batuan dan lain sebagainya. Nah, di sana tuh kami bikin informasi tentang mungkin kalian tidak boleh lompat di sana Oke. ataupun menjaga etika. Kemudian juga ketika jalan harus melewati jalan yang mana biar ke tempat yang bisa spot fotonya tuh bagus gitu. Oke. Dan ombak-ombak di sana tuh kan ombaknya cukup gede kalau di Pantai Nirun sendiri ini. Nah, jadi kita juga menghimbau bagi masyarakat atau wisatawan yang nanti datang ke sana tuh jangan ketika ombaknya lagi gede kalian mandi di sana. Nah, itu sangat berbahaya. Oke. Karena sudah banyak juga kejadian yang tidak mengenakan di sana. Jadi himbauan dan juga, tapi kalian nggak ini belum bikin apa love gitu untuk menjadi spot foto. Next kali ya, ada tingkatnya ya. Oke, selanjutnya dari Cipa. Oke, mungkin ini kalau misalnya tadi pertanyaannya proker apa yang aku susun tuh aku tidak menyangka akan membawa dampak yang besar. Itu mungkin ada salah satu programku, yaitu sebenarnya ini program yang sangat senam Kak programnya. Jadi itu kalau misalnya kita lihat program senam itu kan mungkin suatu hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Nah, namun ternyata waktu aku bawakan di sini itu ternyata antusias masyarakat itu cukup besar gitu. Dan apalagi setiap senam itu kita membawakan lagu-lagu khas Ambon ataupun khas Maluku dan kayak gitu. Jadi hal yang awalnya aku kira kayaknya ini akan jadi kegiatan rutinan biasa, ternyata tuh karena adanya lagu-lagu khas tersebut jadi rame dan orang-orang tuh pada antusias seperti itu sih. Mungkin karena orang-orang timur juga suka bagoyang gitu ya. Jadi dapat proker ini, wah ini makan makanan kita ini gitu. Salah satu hal yang dipelajari juga bagaimana menarikan lagu-lagu Ambon, khas-khas Ambon itu yang banyak sekali menggunakan kaki mungkin ya. Jadi kita juga banyak belajar dan Ami sepertinya udah jago. Berarti kalau gitu boleh dicontohkan. Oke, kalau dari Hasna? Oke, mungkin kalau dari aku pribadi ada salah satu proker namanya Planting Challenge, itu untuk anak-anak usia sekolah dasar. Jadi awalnya waktu menyusun program ini aku berpikir bahwa anak-anak disuruh menanam pasti bisa lah. Karena orang di sini juga mayoritas pekerjaannya adalah petani. Jadi aku berpikir bahwa anak-anak petani mungkin jago juga nih bertani. Tapi ternyata setelah sampai sini mereka banyak sekali respon yang aku dapatkan. Seperti mereka beberapa bertanya, "Kakak, tanaman aku tidak tumbuh, aku harus apa?" Terus ada juga yang membuat WhatsApp, mereka bilang, "Kakak, tanaman aku sudah tumbuh, kapan kita ketemu lagi?" Jadi menurutku program sekecil itu saja ternyata anak-anak nih excited. Teman-teman juga belajar hal baru dari itu dan aku merasa senang. Nah, ini kan kalian dari beda-beda jurusan ya, dan sudah melakukan program kerjanya. Ada nggak program yang dari setelah kalian lihat lapangan, kalian kayak harusnya waktu itu aku bikin ini ya, atau enggak aku pengen deh kalau misalnya punya kesempatan lagi bikin hal ini gitu. Ada nggak? Pasti ada dong, ya kan? Mau dari siapa? Dari Ami. Oke. Mungkin kalau dari aku sendiri, menurut kami adalah ketika kami menyusun program itu kan, karena kami ini kan diletakkan di desa ini juga cukup mepet ya, cukup mepet juga. Dan menurut kami yang mungkin bisa menjadi pelajaran juga bagi tahun-tahun ke depan adalah
bagaimana kami bisa meningkatkan literasi anak-anak ini sejak dini. Karena beberapa kali juga kayak kami ingin membuat sebuah program untuk meningkatkan kemampuan mereka dan seperti apa, tapi ternyata beberapa itu masih ada yang dasarnya belum terpegang kayak gitu. Jadi menurut kami adalah yang mungkin bisa menjadi pelajaran ataupun ingin kami terapkan lagi atau ingin kami sarankan ya di tahun-tahun selanjutnya adalah bagaimana kami ini bisa tim KKN ini bisa berdampak dari dasar dulu. Jadi bagaimana kami mengajarkan mereka cara membaca, bagaimana mengajarkan mereka cara menulis, baik itu baru nanti setelahnya kami mungkin bisa mengajarkan hal-hal yang lebih tinggi lagi, mungkin bagaimana cara mengetik, bagaimana cara belajar bahasa-bahasa yang lain kayak gitu. Jadi menurut kami adalah ingin menyamaratakan dulu literasi mereka, cara mereka menulis, membaca kayak gitu. Karena kan ternyata tidak semua memiliki kemampuan yang sama ketika kami ingin menjalankan sebuah program gitu. Betul, yang lain ada yang mau nambahin mungkin? Kalau di LR Ngursoin sendiri ini, jadi kan di LR Ngursoin itu tempatnya sangat dekat dengan pantai, dekat dengan pesisir. Jadi di sana itu awalnya kami itu dilarang untuk melakukan proker yang ada di pantai karena ombaknya lagi gede di musim timur. Tapi setelah ketika saya di sana itu, saya ketika meti, saya kan ke laut ini, sering ke laut karena saya anaknya budidaya perikanan. Jadi saya suka ke laut dan awalnya tuh kami pengennya melaksanakan proker transplantasi terumbu karang tapi tidak jadi. Tapi setelah saya datang ke sana, saya melihat di sana tuh ketika meti terumbu karang juga di daerah-daerah dekat-dekat sama pesisir itu masih ada dan itu banyak yang tidak terjaga dengan baik karena masyarakat di sini mungkin secara pengetahuan tentang menjaga terumbu karang itu masih belum ada. Jadi ketika mereka mancing, mereka sering pijak di atas terumbu karang dan itu merusak terumbu karang. Nah, mungkin ketika saya kalau bisa datang lagi ke sini, saya pengen mungkin mensosialisasikan cara menjaga terumbu karang, bagaimana terumbu karang dapat berdampak bagi kehidupan masyarakat di sana dan juga transplantasi terumbu karang karena saya melihat di sana tuh masih banyak terumbu karang yang sudah rusak akibat ya menjadi pijakan oleh para pemancing dan sebagainya. Oke, yang lain ada Cipa atau Hasna mau tambah? Oke, mungkin aku ini ya izin nambahin kalau misalnya di sini itu yang kemungkinan akan aku lakukan kalau aku kesini lagi adalah mungkin bagaimana aku memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada di sini. Jadi waktu aku nyampe di sini itu aku melihat ada banyak sekali potensi baik dari pariwisatanya itu sendiri ataupun dari hasil alamnya itu ada banyak sekali dan sangat berlimpah. Dan aku lihat juga di sini bahwa pengelolaannya itu mungkin belum begitu optimal dan atau maksimal. Jadi kalau misalnya aku dapat kesempatan, mungkin aku ingin mengelola potensi lokal yang ada di sini agar lebih optimal. Karena kalau misalnya setelah aku observasi di sini tuh masyarakat di sini mungkin lebih berfokus pada hal-hal pendidikan. Banyak juga masyarakat di sini yang menjadi guru. Jadi mungkin untuk pengelolaan potensi lokal itu belum begitu optimal karena itu. Oke, nah Hasna terakhir nambahin. Boleh. Jadi beberapa kali ini aku sempat ngobrol sama ibu-ibu yang ada di sini. Ibu-ibu itu bilang kalau musim kemarau sumur mereka itu sering surut sehingga mengalami kesulitan air. Tapi mata pencaharian orang-orang di sini adalah petani. Oleh karena itu sebagai anak budidaya pertanian, apabila aku mengetahui hal ini lebih awal, aku mungkin akan mengenalkan mereka kepada sistem hidroponik singkat aja yang melalui genangan air sehingga mereka tidak harus menyiram tanaman mereka setiap pagi dan sore, apalagi saat terkendala air harus mengambil air yang mungkin cukup jauh. Sehingga sistem hidroponik ini jika aku ada kesempatan lagi atau mungkin tahun depan nanti kita ngobrol sama Adik Tingkat bisa aku sarankan begitu. Oke. Nah, dalam pengerjaan program-program kalian pastinya gak semulus itu, iya kan? Pasti ada tantangannya pas kalian menyusun sama eksekusinya nih. Apa namanya tantangan yang kalian hadapi saat pengerjaan program ini selama 30 hari ya? Oke, mungkin aku izin jawab dulu Kak. Jadi salah satu programku adalah sosialisasi pembayaran digital dan juga implementasi KRIS. Nah, begitu aku sampai di sini, mungkin yang akan menjadi targetku adalah pelaku usaha ataupun UMKM. Nah, yang menjadi tantanganku adalah mungkin karena skop dari usaha yang ada di sini itu juga tidak cukup besar sehingga urgensi untuk menggunakan atau mengadaptasi untuk pembayaran digital itu belum begitu besar juga. Jadi waktu aku datang ke sini mungkin itu menjadi salah satu kesulitanku juga karena kalau misalnya kita mengimplementasi hal tersebut kan berarti nantinya yang akan menggunakan juga masyarakat-masyarakat yang ada di sini. Tapi karena skopnya itu kecil dan juga mungkin pembayaran digital itu belum masif digunakan di sini, jadi rasanya urgensinya berkurang seperti itu. Mungkin itu yang menjadi salah satu concernku untuk menerapkan pembayaran digital. Ada yang lain?
Mungkin kalau dari aku sendiri salah satu program itu adalah terkait edukasi mengenai pengelolaan sampah. Nah, yang menjadi kesulitan di sini adalah ternyata yang baru kita ketahui adalah truk pengangkut sampah ini tidak sampai di sini. Iya. Jadinya banyak sekali kebiasaan-kebiasaan masyarakat, yaitu mereka sampah itu tidak dipilah dan langsung dibakar begitu saja. Jadi kemarin mungkin dari kami cukup mensiasati juga dari teman-teman Saintek dan berkoordinasi juga dengan teman-teman yang ada di Agro bahwa kita mengajarkan tentang pengelolaannya atau pemilahan dari dasarnya atau dari dapur masing-masing kayak gitu, yang nantinya kalau sampah-sampah organik itu bisa nanti dikelola menjadi pupuk kayak gitu. Terus kalau misalkan yang sampah-sampah seperti botol plastik itu nanti bisa mungkin didaur ulang ataupun digunakan untuk hal-hal lain. Contohnya mungkin di rumah ini itu sudah dipilah dengan baik juga. Jadi untuk botol-botol itu sudah dipilah dengan baik. Tapi memang di sini itu untuk kendalanya adalah memang truk sampah itu tidak sampai ke sini dan bahkan TPS itu di sini itu tidak terkoordinasi dengan baik, jadi tidak dikelola dengan baik dan kalau dilihat kadang itu tidak ada tempat-tempat sampah di depan-depan rumah, hanya beberapa saja. Jadi itu yang menjadi kekagetan juga ketika kita sampai di sini dan mungkin itu juga sebagai saran juga untuk tahun depan mungkin bisa membuatkan sebuah program yang lebih berdampak terkait dengan sampah ini. Gitu. Oke. Nah, dalam kalian bikin program terus udah eksekusi program, ini kan kalau eksekusi oke lah selesai gitu 30 hari, 40 hari kalian di sini. Tapi gimana kalian bikin program ini bisa bertahan? Nah, apakah ada delegasi-delegasinya yang ngurusin nih abis kalian pergi ini atau gimana? Oke, mungkin salah satu program kerja teman kami Dela Arlet itu ada namanya Agent of Change. Jadi kita bekerja sama dengan pemuda Dela Arlet ini untuk mengelola sampah begitu. Jadi harapannya bagi kami adalah dengan kerjasama dengan pemuda tersebut, pemuda nanti bisa meneruskan nih. Dan kemudian juga kami KKN di sini rencana 3 tahun ya teman-teman ya. Jadi 3 tahun itu nanti adik tingkat juga bisa membantu untuk memonitoring sampai tahun ketiga sehingga harapan kami ya memang program kerja yang kami buat di tahun pertama ini tetap berketerusan seperti itu. Jadi sudah dipastikan gitu ya, maksudnya nggak cuma datang bikin selesai gitu. Oke, nice. Hidup di ini desa yang lumayan di ujung gitu ya kalau kita lihat di maps itu kan pastinya buat nyari apa-apa susah. Nah, gimana kalian menyiasati atau adaptasi? Mungkin kalau dari aku sendiri tentunya itu sebuah pengalaman sekaligus pembelajaran. Jadi selama hidup satu bulan ini kan kami kan tentunya di 1 minggu pertama itu adaptasi dulu. Kira-kira di daerah seperti ini apa saja yang bisa kita dapatkan, apa yang tidak bisa kita dapatkan, dan apa hal yang memang harus kita pelajari. Jadi kami tentunya 1 bulan ini belajar kayak kalau kita mau membuat program, kita mau mencari barang, yaitu kita harus benar-benar siap dulu apa yang mau kita cari agar nanti ketika kita sampai di kota mencari barang itu sekalian gitu. Jadi beberapa hal bisa langsung terbeli dalam satu waktu. Dan tentunya karena ini kami hidup juga di sebuah tempat baru, kami beradaptasi dengan budaya-budaya yang ada. Dan tentunya jika ada suatu hal yang memang di sini tidak boleh dilakukan atau memang di sini hal-hal yang memang sudah dipercaya oleh orang-orang yang sebelumnya tinggal di sini, tentunya kami akan menganggap itu sebuah pembelajaran, akan menganggap itu sebuah pengalaman dan tentunya kami akan selalu mengikuti apa budaya yang memang sudah diterapkan di tempat kami pijaki inilah, namanya di LAR ini begitu. Tapi Ami berarti nggak mengalami kesulitan yang gimana-gimana gitu ya? Kalau terkait dengan kesulitan, kami contohnya mungkin kalau masalah makan, kami sangat di-provide dengan baik oleh warga-warga sini. Kami diberi makanan yang sangat enak juga, bahkan makanan-makanan khas ini kayak ikan-ikan, kami diberikan ikan yang segar. Kalau misalkan di Jawa kan ikannya udah mati berkali-kali. Nah, kalau di sini ikannya fresh. Jadi kami kalau masalah makan itu sangat mudah. Terus terkait kehidupan mungkin kalau misalkan mandi dan segala macam, kalau masalah air sendiri dari aku pribadi masih sangat-sangat mudah. Jadi masih tidak yang sampai mencari-cari kemana gitu. Jadi kalau masalah adaptasi mungkin lebih ke adaptasi lingkungan aja. Karena kita KKN jadinya mungkin harus lebih banyak ngobrol sama warga. Kemudian kalau misalkan mau ada program otomatis kita upayakan untuk door to door, mengajak masyarakat satu-satu kayak gitu. Oke, ada yang mau nambahin? Oke, mungkin aku pengen sedikit menambahkan. Jadi kalau misalnya untuk dari rumah ini, itu kalau di kota itu ada salah satu supermarket besar yang mungkin itu menjadi salah satu hiburan bagi kami yang ada di sini.
Dan bagaimana caranya kami untuk bisa mengakses untuk membeli barang-barang di sana itu adalah menitip ke teman-teman yang sedang pergi ke kota. Jadi teman-teman ini kan beberapa kali ada agenda yang mengharuskan untuk pergi ke kota juga. Jadi semisal kayak teman ingin membeli barang ataupun pergi ke RRI kemarin ke kota itu juga Oh, buka just tip mereka ya sekalian. iya, jadi teman-teman di sini tuh pada buka just tip dan sebenarnya itu juga cukup challenging tapi seru karena kemarin itu aku juga baru experience. Jadi kemarin tuh aku sempat sakit dan itu mengharuskan aku untuk makan bubur aja dan juga buah. Nah, itu kalau misalnya mau beli itu juga harus nitip ke teman yang pergi ke kota. Jadi kalau misalnya emang mau membeli barang ataupun membutuhkan sesuatu itu aksesnya cukup jauh. Jadi memang harus nunggu ada yang kesana dulu baru bisa. Jadi nggak yang kita pengen langsung ada tuh enggak. Dan menurutku itu salah satu hal yang sangat berkesan sih di hidup aku. Jadi pembelajaran juga ya, apa yang kita mau nggak bisa langsung didapat nih. Kalau dari Hasna dan Lewis gimana nih? Oke, kalau dari saya pribadi itu salah satu kendala yang paling besar saya hadapi itu bensin. Jadi di sini di LR Ngurson itu salah satu desa yang tidak ada penjual bensin. Jadi untuk kalau mau nyari bensin tuh harus nyari di desa-desa lain dan harganya kan cukup mahal kalau misalnya di daerah desa. Nah, jadi itu seringkali saya pakai motor tuh sampai habis. Bener bis. Jadi kadang-kadang kalau mau beli bensin tuh harus nyari motor yang lain lagi baru ke daerah tempat desa lain untuk membeli bensin. Kalau Hasna? Kalau dari aku pribadi mungkin ini kisah lucu ya. Jadi kadang kalau yang tadi aku pernah bilang kalau musim kemarau itu sumurnya surut, jadi di rumah-rumah di sini mayoritas tuh pakai bak yang besar dan ada airnya. Tapi kalau di rumah ini yang kita tempati itu pakai semacam apa ya? Pompa air yang gede banget. Nah, jadi kadang kalau sebesar itu kita tidak tahu kapan itu habis. Kemudian ada suatu saat air itu habis, kami di sini berlima cewek-cewek tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami harus mandi, kami harus siap-siap. Dan mama di sini seperti kayak, ayo mandi saja di rumah mama. Semua rumah di sini milik kalian, langsung masuk saja mandi. Di situ menurut saya selain itu merupakan kendala, itu adalah hal yang membuat saya bersyukur karena mama tuh baik sekali begitu. Kalau misalnya kalian tinggal di sini tadi Hasna bilang juga terkendala air, Lewis tadi bensin. Pernah nggak kalian gara-gara hal-hal yang maksudnya ini kan jarang terjadi ya di kehidupan kalian di kota besar. Nah, gara-gara hal ini tuh sedikit menimbulkan percekcokan di di kelompok-kelompok kalian ini. Apalagi misalnya si Lewis nih pakai motor ya kan tinggal dikit, temennya pakai habis. Kan itu bisa bikin marah ya, apalagi harus dorong, nggak ada bensin. Pernah nggak hal-hal kecil seperti ini menjadi pemicu kalian ya selek-selek dikit lah gitu? Tentunya pernah. Jadi Pernah apa sering, Lewis? Gak sering. Nggak sering. Pernah. Jadi itu ceritanya kan saya tuh baru isi bensin, terus dipinjam sama teman, terus temannya tuh ke kota. Ke kota tuh kan kalau mau isi bensin itu lama nunggunya, jadi karena antrian panjang mereka gak isi bensin, terus pulang-pulang bensinnya habis. Wah, itu kayak baru isi bensin saya belum pakai udah dipakai. Tapi ya karena kita di sini juga ketika ada permasalahan seperti itu kita diskusi dengan baik karena saya rasa tuh ketika kita tinggal di desa yang jauh dari tempat tinggal kita harus keluarga itu ya kita aja gitu. Jadi kita harus saling menghargai dan salingnya berdiskusi lah gimana cari jalan keluarnya. Dan setelah dari itu ya aku menghimbau kepada teman-teman ketika setelah memakai motor saya itu tuh diisi dulu bensinnya kalau udah mau habis seperti itu. Himbauannya pakai pelang juga enggak ya? Itulah yang bikin bonding ini makin erat ya. Nah, kalau misalnya cerita tentang masyarakat di sekitar sini, ada nggak orang yang akhirnya membuat kalian di 1 bulan ini tinggal 17 hari ya, 2 minggu lagi kayak aduh berat banget nih buat berpisah sama beliau atau adik ini atau kakak ini gitu. Siapa? Dari Ami. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, jadi kalau dilihat itu kita sering banget untuk ngobrol dengan pemuda-pemuda yang ada. Dan memang kita banyak sekali kayak mungkin kayak habis maghrib, habis isya kita tuh ngobrol-ngobrol dengan pemuda dan pemuda-pemuda yang ada di sini itu sangat-sangat mendukung kami untuk melaksanakan segala program kerja. Ada satu waktu itu kami sedang menjalankan program sore-sore waktu itu. Nah itu ada di sini namanya Abang Rifai. Nah beliau itu sampai datang ke teman-teman pemudanya pakai motor dijemput satu-satu sampai ke balai terus kita melaksanakan sosialisasi. Jadi menurut kami karena kami sudah sering banget untuk ngobrol dengan pemuda-pemuda yang ada di sini, itu menurut kami akan sangat sulit ketika nanti mungkin ketika kami mau berpisah setiap hari kita ngobrol, setiap hari melaksanakan program, kita lapor ke
pemuda-pemuda ini itu menurut kami itu sebuah apresiasi besar karena sudah sangat membantu kami lah dalam pelaksanaan program di sini kayak gitu. Oke, Abang Rifai ya. Iya. Abang Rifai komen ya nanti di YouTube RRI. Kalau dari Cipa ada siapa? Kalau dari aku mungkin karena aku seringnya bergaul sama adik-adik kecil, jadi aku udah ngebayangin kalau misalnya aku udah meninggalkan tempat ini, aku akan sangat-sangat rindu sama adik-adik kecil itu yang tidak mungkin aku mention satu-satu karena banyak sekali. Tapi yang paling sering menggandeng tanganku adalah Al dan juga Akila. Mungkin aku akan Oke. sangat rindu sama Al dan juga Akila. Oke, kalau Cipa nih spesialis bocil ya. Kalau Ami kan ini abang-abangan aja gitu di sini. Kalau Lewis siapa nih? Kalau aku sendiri, saya sendiri itu mama saya sama kakak piara saya Bang Jul, karena menurut saya tuh saya sangat diterima di keluarga mereka dan saya tuh seperti anak mereka. Jadi mama itu sangat, pokoknya aku pengen makan apa, saya pengen makan apa tuh mama langsung kasih gitu, langsung dimasakin. Dan di rumah tuh saya sendiri tuh gak boleh ngelakuin pekerjaan rumah, sedangkan ini tuh udah lama aku gak ngerasain karena kan asal saya tuh dari Medan, dan ketika ke Jawa itu saya tuh ngelakuin semuanya sendiri, tapi ketika datang ke sini lagi saya seperti ngerasa pulang ke Medan dan semua di provide, dari cuci baju, kemudian masak juga saya tinggal pulang rumah kalau mau makan langsung makan aja. Dan sering ngobrol-ngobrol sama mama, jadi kayak koneksi relationnya tuh udah dapat banget gitu loh. Jadi kayak ketika pikir udah mau pulang, kadang-kadang tuh bisa berat gitu. Karena enakan di sini dibandingkan di Jawa ya. Jawa kan kerja sendiri, di sini enak. Di sini semua di provide. Dan mama itu sangat sangat memprovide aku semuanya. Kadang-kadang kalau mau pergi proker karena mama punya kios, biasanya tuh aku dikasih snack dulu, Jadi kayak dikasih kayak support gitu lah untuk sebelum proker. Itu yang bikin saya tuh gak bisa, mungkin susah ngelepas. Berarti benar-benar kayak keluarga keduanya si Lewis di sini ya. Oke, kalau Hasna? Kalau dari aku mungkin Mama Sina, Mama piara kami cewek-cewek dan mama-mama lain yang ada di sini. Jadi Mama Sina ini tuh baik banget, kayak menyediakan rumahnya untuk kita 5 orang cewek-cewek yang ketawanya lebar itu sampai larut malam, pasti sabar banget. Kemudian juga untuk mama-mama lain di sini karena mereka ini sangat-sangat ramah, mereka selalu mengingatkan kita untuk makan. Bahkan terkadang ada mereka datang untuk sekedar ngobrol, menanyakan hal random atau mungkin konsultasi soal tanaman mereka, dan menurut saya akan kangen banget itu begitu sampai di Jawa mengingat momen-momen tersebut. Oke, nah kalau misalnya nilai-nilai dari adat K atau dari culture K ini sendiri, apa yang menurut kalian wah bagus dan juga pengen deh aku terapkan di dalam kehidupan kalian setelah pulang dari sini? Oke, kalau misalnya dari aku ada salah satu nilai yang pernah aku baca dan ingin aku terapkan itu adalah budaya untuk menghargai wanita. Dan itu sangat menjunjung tinggi wanita. Jadi ketika aku membaca itu, aku langsung kayak wah, ini adalah suatu nilai yang bagus untuk diterapkan di kehidupan ini, karena mungkin banyak sekali juga kejadian-kejadian tidak mengenakan di luar sana yang menempatkan wanita pada korbannya itu. Jadi di sini aku menganggap bahwa itu adalah suatu nilai yang patut dan sangat layak untuk dijunjung tinggi, karena aku juga sebagai wanita. Jadi aku ngerasa sangat-sangat tersentuh ketika aku membaca nilai-nilai tersebut. Mungkin dari teman-teman. Oke, kalau dari aku sendiri prinsipnya kan dari beberapa nilai-nilai itu semuanya adalah untuk kita berbuat hal baik kepada sesama dan tidak mencemooh satu sama lain. Jadinya itu menurut kami juga suatu hal yang sangat-sangat baik untuk kami terapkan di kehidupan sehari-hari. Intinya kami bagaimana caranya untuk menghargai satu sama lain, bagaimana kami menjaga sikap, kemudian bagaimana kami menjaga omongan, apa yang kita keluarkan dari mulut itu harus selalu dipikir 2 kali lah istilahnya untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama manusia seperti itu. Hasna dan Lewis mau menambahkan? Oke, kalau dari saya pribadi itu saya melihat banyak orang-orang kayak di sini itu sangat me-welcome orang-orang yang dari luar datang. Jadi mungkin salah satu yang nilai yang bisa saya dapat itu ketika nanti saya pulang ke Jawa atau pulang saya ke daerah asal saya harus me-welcome orang seperti orang K ini me-welcome saya ketika saya datang ke Pulau K ini. Seperti Oke, kalau Hasna? Kalau dari aku pribadi mungkin anak-anak di sini tuh dari kecil sudah tahu tarian adat dan bahasa adat. Jadi mereka benar-benar di sekolah pun belajar hal tersebut. Iya. Jadi harapanku adalah kalau aku sampai di Jawa dan aku mengingat hal tersebut, aku ingin mengajak anak-anak yang ada di sana dan juga diri aku pribadi untuk lebih mencintai budaya kita semua. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang kehidupan kalian selama di KKN, proker-proker kalian juga.
abis ini apa nih yang mau dilakukan selanjutnya? Oke, mungkin karena ini sudah hampir memasuki minggu terakhir ya. Kita insya Allah nanti di tanggal 1 Agustus kita akan ada festival. Itu penutupan di mana nanti kita akan beryuforia bersama di 3 desa tempat kita KKN ini. Dan kita akan memamerkan juga ataupun memaparkan juga produk-produk yang sudah kami lakukan selama KKN. Intinya nanti di hari itu tanggal 1 Agustus insya Allah kita akan ada semacam fun walk atau jalan sehat bersama di 3 desa ini. Kemudian nanti kami rencana akan melakukan bersih-bersih juga di situs adat di atas itu sana, di atas sana. Kemudian nanti di malam puncaknya insya Allah akan dilaksanakan di Ngursoin. Di situ akan ada beberapa penampilan juga dan juga tentunya itu akan menjadi sebuah euforia penutup kegiatan KKN kami ini nanti, walaupun nanti pada akhirnya pasti di setiap desa akan melepas mahasiswanya ini lebih dalam lagi ataupun agar lebih terasa kekeluarganya, nanti setiap desa pasti akan melakukan pelepasannya sendiri juga begitu. Iya, karena 2 tahun lalu kayak viral di TikTok deh, pelepasan KKN UGM tuh di bandara rame banget ya. Nah, kalau dari Cipa apa yang dilakukan di 17 hari ini atau nanti mungkin setelahnya? Kalau di 17 hari terakhir ini mungkin aku lebih ke fiksasi dari beberapa program dan juga monitoring dan juga evaluasi dari programku, dan juga karena memang dari tim ini juga berfokus di minggu-minggu terakhir itu berfokus untuk fokus pada festival. Jadi mungkin aku juga involve pada festival itu sendiri. Kalau misalnya yang setelah 17 hari ini maksudnya setelah KKN? Iya, setelah KKN. Kalau setelah KKN mungkin saya akan melanjutkan kegiatan akademik saya. Tapi kalau boleh tahu yang mau difiksasi itu apa aja sih program-programnya? Kalau itu ada salah satu programku itu terkait koperasi. Jadi pelatihan koperasi, nah itu satu hal yang masih butuh untuk bertemu dari pengurusnya juga, dan untuk fiksasinya ini karena kan baru dibangun koperasi desa. Jadi itu ingin difiksasi dulu bagaimana nantinya kepengurusannya itu akan seperti apa, apakah akan dibuat kelembagaan, dan kalau misalnya dibuat kelembagaan itu apakah nantinya butuh pelatihan atau butuh peningkatan kapasitas dari pengurusnya juga, seperti itu yang mau difiksasi. Dan untuk proker-proker lainnya itu hanya terkait monitoring dan juga evaluasi apakah sekiranya program yang saya bawakan ini dapat diterima oleh masyarakat ataukah ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Oh, berarti kalau dari Cipa sendiri programnya koperasi dan juga KRIS tadi ya. Iya. Oke, nah kalau Lewis? Kalau dari saya pribadi karena persiapannya untuk festival nanti, proker-proker saya tuh banyak tentang diversifikasi pangan. Jadi ada pembuatan nori dari rumput laut, kemudian juga ada pembuatan sabun dari rumput laut juga, dan saya juga ada membuat program tuh pembuatan virgin coconut oil atau VCO. Nah itu saya untuk dapat ditampilkan di festival nanti harus membuat kemasan-kemasan. Nah, jadi saya juga sedang mempersiapkan pembuatan kemasan itu, mulai dari desain dan lain-lain. Dan setelah KKN nanti ya saya akan melanjutkan kegiatan akademik saya. Akademik, kirain jualan yang produk-produk tadi dibawa ke sana. Tapi menarik tadi aku ngedengar tentang nori ya. Karena emang di sini juga banyak banget rumput laut, tapi emang pengelolaannya tuh kalau nggak jadi agar-agar. Terus juga waktu itu pernah jus, hand sanitizer dan juga sabun. Berarti nori ini kan kayaknya baru ya di sini. Gimana itu dalam proses pengerjaannya? Oke, jadi dalam pengerjaannya salah satu tantangannya itu dalam pencarian bahan, karena pencarian bahan sendiri di sini tuh saya awalnya pikirnya rumput laut ini banyak di daerah sini, tapi ternyata tuh terkendala karena lagi musim timur sehingga rumput laut ini yang biasanya menempel di karang itu sering terlepas karena ombaknya gede. Tapi kemarin itu setelah kami mencari-cari di beberapa tempat, ternyata nemu lumayan banyak. Dan untuk prosesnya tuh mungkin tantangan selanjutnya itu masyarakat di sini tuh masih belum terbiasa makan nori, karena dari rumput laut ini kan dia menggunakan rumput laut yang khusus. Nah, di rumput laut yang khusus tuh dia ada aftertaste-nya tuh agak ada bobok laut yang agak pahit dikit. Nah, itu tuh dari masyarakat di sini tuh baru beberapa tidak bisa menerima itu. Tapi setelah saya coba meracik-racik bumbunya menggunakan campuran ikan teri ataupun garam-garam dan segala macamnya, ternyata enak juga, dan teman-teman yang lain juga sudah mencoba. Oke, nanti boleh ya kita coba ya teman-teman RRI ya. Berarti ini tinggal desain packagingnya aja, produknya udah ada ya. Oke, nah kalau dari Hasna?
Oke, kalau dari aku pribadi nggak jauh beda dari Lewis, Cipa dan Ami. Selain monitoring program kerja, aku fokus sama festival, tapi aku juga ingin enjoy every moment di 17 hari terakhir ini. Entah itu ngobrol sama masyarakat, kemudian sama adik-adik, dan juga yang paling utama sama teman-teman KKN yang ada di sini. Karena aku yakin setelah kembali ke Jogja nanti, meskipun kita masih bisa bertemu, pasti akan adalah dinamika yang berbeda Iya, begitu. betul. Jadi harapanku adalah 17 hari terakhir ini kita enjoy itu semua. Oke, nah tadi festival ada yang mungkin yang bisa dijelaskan lebih lengkap festivalnya tuh apa sih gitu? Kita kalau mau datang bisakah? Kapan? Di mana gitu? Oke, tentunya untuk festival ini sangat terbuka ya. Jadinya siapapun yang mau hadir dipersilakan untuk hadir. Untuk lokasinya nanti ada di LR Ngursoin. Nanti ada lapangan di belakang rumah itu nanti dekat pantai. Jadi nanti untuk pelaksanaannya itu dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus. 1 Start Agustus. pagi, nanti ada kegiatan fun walk atau fun run kecil-kecilan kayak gitu. Startnya dari LR LED kayak gitu. Terus nanti kami akan berjalan menyusuri LR Lamagorang sampai nanti ada di situs adat sana. Kemudian akan melakukan bersih-bersih situs itu. Karena kan kebersamaan juga di LR ini. Kemudian nanti istirahat, baru sorenya insya Allah sekitar jam 3 atau jam 4 kami akan mulai kegiatan di panggungnya itu di LR Ngursoin, di mana nanti akan ada UMKM juga, stand UMKM. Kemudian kami juga akan ada pameran produk-produk dari mahasiswa yang sudah dibuat, dan juga akan ada banyak sekali penampilan-penampilan dari setiap POHOI kayak gitu. Dan nanti insya Allah juga kami akan mengundang OPD atau pemerintah-pemerintah daerah yang akan menghadiri kegiatan tersebut. Oke. Kayak gitu. Jadi untuk siapapun yang memang berkesempatan hadir nggak apa-apa ya hadir ya, karena di sana juga ada pameran UMKM. Betul. Dari produk-produk desa sini atau Iya, campuran dari atau masing-masing gimana? desa nanti akan mengirimkan UMKM-nya juga ke sana, dan dari mahasiswa juga akan memamerkan hasil-hasil produk yang dilaksanakan ketika KKN itu. Tapi UMKM berarti khusus 3 desa ini ya? Iya, Terus LR LED, LR Lamagorang Dan sama Ngursoin yang kami Ngursoin. lakukan KKN itu. Iya, oke. Nah, untuk penutup di podcast kita hari ini, aku mau dengar 3 kata yang menggambarkan pengalaman kalian di cake kecil ini. Kira-kira apa? Mau mikir dulu ya. Soalnya banyak banget ya, dari yang lucu, dari yang mengharukan gitu. Pastinya campur aduk gitu. Oke, sekarang saya acak, siapa duluan ya? Kita ke Lewis dulu. Kayak Lewis sudah siap banget gitu. Kayak Kak, tolong panggil aku gitu. Iya, 3 kata. Satu itu keluarga, yang kedua itu luar biasa. Itu udah 2. Dua. Ya nggak apa-apa, kita hitung 1 ya Lewis. Khusus untuk Lewis dapat diskon. Oke. Oh iya, iya. Terakhir Yang terakhir tuh cantik. cantik. Pantainya, tariannya, semuanya ya. Ami, Yang pertama adalah indah, Indah. yang kedua itu hangat, kalau yang ketiga itu luar biasa. Bingung. Luar biasa. Nyontek ya, aduh ini aku laporin ke dosen kalian ini. Terus Jipa, Kalau pertama aku itu memorable. Sebenarnya yang kedua aku itu hangat juga sama kayak Ami. Terus yang ketiga itu seru. seru. Hasna apa nih? Kalau dari aku 3M, menarik, menawan, menyenangkan. Gue kayaknya penuh persiapan ya, karena terakhir jadi penuh punchline. Lewis mau ngulang? Nggak usah, cukup ya. Oke, menawan, indah, hangat, semuanya bisa dirasakan di Kepulauan K. Nah, terakhir teman-teman, ada nggak pesan-pesan yang mau kalian sampaikan mungkin untuk teman-teman yang adik-adik tingkat kalian, baik di kampus kalian maupun di tempat-tempat lain yang kayaknya pengen lagi nyari-nyari KKN gitu, sama mungkin orang-orang yang belum ngeh gitu sama keindahan K. Mungkin boleh disampaikan. Dari siapa dulu? Oke, Ami dari aku dulu. boleh. Mungkin kalau dari aku sendiri, untuk teman-teman semua yang ada di Jogja ataupun seluruh mahasiswa KKN, aku tentunya sangat-sangat mendorong teman-teman semua, menyarankan teman-teman semua untuk melakukan KKN di Indonesia Timur, khususnya di KI kecil ini. Karena apa? Karena menurut aku sendiri banyak sekali cerita yang kita dapatkan ketika kita berada di Jawa, berada di sebuah pusat perekonomian yang sangat harus atau wajib kita bagikan ke teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur ataupun yang memiliki akses tidak semudah kita di Jawa itu. Sehingga harapannya melalui gerakan kecil ini kita dapat
meratakan cerita ataupun dapat memberikan perspektif-perspektif yang teman-teman di sini tidak ketahui, mereka jadi lebih tahu, memperluas pengalaman mereka dan memperluas pengetahuan mereka seperti itu. Ya, yang lain? Oke, kalau misalnya aku teman-teman yang ingin KKN atau mengunjungi di KI kecil ini, aku sangat-sangat menyarankan karena selain makanannya enak, warga-warga di sini juga sangat-sangat ramah dan juga yang pastinya memiliki pemandangan yang juga sangat-sangat indah. Kalau misalnya kata orang-orang jangan mati sebelum ke Banda Neira, mungkin setelah aku mengunjungi lokasi ini mungkin bisa ditambahkan juga jangan mati sebelum ke KI kecil. Oke, Lewis. Kalau pesan saya tuh, saya juga sangat mendorong teman-teman KKN atau teman-teman mahasiswa yang lain untuk ke Pulau K kecil ataupun Indonesia Timur. Karena di Indonesia Timur ini potensinya sangat luar biasa, sangat banyak. Tetapi memang dari segi SDM kita tuh masih butuh untuk terus mendorong mereka agar mereka terus bisa menjadi masyarakat yang bisa mandiri dan maju. Dan harapan saya ini dengan adanya kegiatan KKN ini dapat memajukan Indonesia Timur ini, dan nantinya ketika Indonesia Timur ini maju, dan saya percaya juga Indonesia secara keseluruhan juga bisa lebih maju lagi. Kalau dari aku pribadi, buat teman-teman yang belum KKN dan berencana KKN di Indonesia Timur, khususnya di KI kecil tapi masih khawatir, tolong gak usah khawatir karena aku bisa pastikan warga dan masyarakat di sini itu sangat hangat, mereka sangat menjaga kalian, dan selain itu lautnya indah, gitu aja sih. Keindahannya, terus juga ikan-ikannya, kehangatannya semua lengkap di KI kecil. Tapi sebelum tadi aku udah bilang itu terakhir, cuma sebenarnya aku mau lupa nanya, kalian udah dapet ini belum, nama-nama keluarga, nama tambahan keluarga? Udah ada belum? Soalnya tahun-tahun lalu mereka udah dikasih gitu. Nah, Ami apa? Kalau aku sendiri, jadi kalau di sini itu banyak, kalau mamaku sendiri itu Madubun kalau tidak salah Madubun. marganya, betul. Berarti jadi Ami Madubun ya. Kalau Cipa? Kalau aku satu rumah juga dengan Hasna, jadi kita mengikuti, kita adalah rengivor. Rengivor, Iya. berarti rengivor bersaudara mereka berdua ini ya. Lewis? Kalau mama saya itu Seknun. Seknun, oke, jadi Lewis Seknun. Dan seru banget, terima kasih teman-teman udah mau ngobrol di podcast RRI ini. Dan pemirsa dan pendengar, itulah obrolan kita dengan teman-teman dari Jelajah KI Kecil. Saksikan episode-episode selanjutnya hanya di podcast RRI Ritual. Sampai jumpa.